Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang multiple relation. Di mana pada pelajaran sebelumnya kita membuat tabel buku rusak dan buku. Ini akan kita hapus, kemudian kita akan merancang database sederhana untuk kasus perpustakaan. Ini kita hapus dulu. Drop tabel buku, kemudian drop tabel buku, drop tabel. Nah, untuk tabel di database perpustakaan sudah tidak ada lagi, jadi kita akan membuat yang pertama adalah tabel penerbit. Tabel penerbit ini ID penerbit in not no auto increment primary key penerbit varchar 50. Kemudian ada kota, tipe data varchar 20. Kemudian ada alamat, tipe data varchar 20. Kita lihat di penerbit. Nah, ini ya. Ada ID penerbit, kota, alamat. Oke. Kemudian kita akan membuat tabel pengarang. Set tabel pengarang ID pengarang integer not null auto increment primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar. Kemudian ada gelar depan, varchar, gelar belakang, varchar 10. Kemudian ada foto sama instansi data varchar. Di pengarang integer not null auto increment primary key. Notnya ada R ya, creator.
Create tabel. ID pengarang nama luar depan luar belakang foto ketinggalan E-nya create. Oke. Oke, kemudian dates pengarang. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat tabel buku. Create tabel buku. ID buku, integer, note, auto increment, harus ada pakai slash ya. Increment, primer, kemudian ada judul, tipe data varchar, sama tahun, integer, tipe datanya 4 dengan tipe datanya integer dengan nilai 4. Kemudian ada stock integer, sama ada ID penerbit, tipe data integer. Kita akan menggunakan constraint. Ini berarti menambahkan batasan pada foreign key. Foreign key-nya yaitu adalah ID penerbit. Foreign key ID penerbit. Kemudian reference. Nah, ini adalah merujuk pada primary key atau atribut yang menjadi referensi dari FK atau si foreign key tadi, yaitu dari tabel penerbit yaitu ID penerbit. On update cascade. Nah, ini adalah kegunaannya jika nilai atribut referensi berubah atau diupdate, maka perubahan juga terjadi pada semua atribut FK-nya. Sama halnya dengan on update, on delete cascade. Nah, itu juga berarti jika data dengan nilai atribut reference dihapus, maka demikian pula dengan data yang memiliki atribut foreign key. Kita lihat lagi date buku. Ini kemudian kita akan membuat tabel buku pengarang. Create tabel buku
Nah, ada ID, tipe datanya varchar dengan nilai 12, no primary key. Kemudian ada ID buku, integer, sama ada ID pengarang, integer. Kemudian kita menggunakan constraint kembali. Constraint FK-nya adalah ID buku, yaitu si foreign key. ID buku reference-nya adalah dari tabel buku, yaitu ID buku on update cascade on delete cascade kemudian constraint FK ID penerbit foreign key ID penerbit reference penerbit, yaitu ID penerbit on update on delete cascade. Lalu terjadi salah. Oke, kolom ID penerbit table. Salah ya, contohnya pengarang. Jadi ke ID penerbit ya. Harusnya ID pengarang. Pengarang. Foreign key. Pengarang. Pengarang. Ini ID pengarang. Oke, kita lihat buku pengarang. Sudah. Kemudian kita akan mengisi DML-nya ya. Nah, untuk menginput data pada tabel yang memiliki atribut foreign key, itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah pada tabel masternya sudah terisi atau belum. Nah, dan dipastikan juga apakah nilai FK atau si foreign key yang akan dimasukkan sudah ada pada tabel master atau belum. Misalnya, kita akan membuat tabel penerbit masih kosong. Kita akan mengisikan pada tabel buku, di mana ada terdapat FK, yaitu foreign key-nya ID penerbit. Kita akan isikan penerbit dengan nilai 1. Kita coba.
insert untuk buku judul tahun top ID penerbit values bercocok menjadi tahunnya 2011 top 5 dan ID penerbitnya satu. Jadi kita coba, nanti akan terjadi error. Kenapa? Karena si nilai ID penerbit yang dimasukkan pada tabel buku ini tidak ada pada tabel ID penerbit. Nah, jadi kita harus menginputkan nilai ID penerbit itu nol, walaupun dalam tabel penerbit belum memiliki data. Jadi kita coba kan ID penerbitnya penilaian data. Insert untuk ID bercocok tanam jagung tahunnya 2004, kemudian ID penerbitnya kita pastikan nol. Ini berarti ya, kita lihat salah satu. Ini berhasil. Kan si ID penerbitnya. Kemudian kita masukkan dulu data di tabel masternya. Itu di tabel penerbit ya. Penerbit kota values Erlangga Jakarta Jalan Haji Muhammad 28 dan Yogyakarta provinsi Palu yang
di dalam 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 kali kurang nomor 4 informatika Bandung jalan tiga belum penerbit penerbitnya karena out and common jadi dia akan otomatis terisi. Penerbitnya ada Erlangga, Andi, Prasetya, kemudian kita akan mengupdate si buku tadi. Kalau di penerbitnya kita akan kita isikan ya. Kita update itu set yaitu ID buku ini kita ubah ya, ID penerbitnya sama dengan 2 di mana keluar ID buku select from kemudian terupdate ID penerbitnya bernilai dari bernilainya 1 dan kita isikan tapi data-data dari buku kita buat tabel pengarangnya dulu deh. Insert into pengarang nama keluarkan depan keluarkan instansi serius uji winarnya ada penuh belum gak usah pakai ketik kemudian gelar belakangnya ada M instansinya adalah Siku Bank Semarang.
Kemudian nama kedua adalah Ali Caki. Nah, gelar depannya kita kosongkan sama gelar belakangnya juga. Instansinya sip. Kemudian ada Sri Hartati. Gelar depannya adalah Profesor Dr. Lambok. Kemudian gelar belakangnya ada M C P H C. Instansinya ada IB. Kemudian Agus gelar Sri Sri Dokter gelar belakangnya ada S M Pak. Terlihat select from pengarang. Sudah terisi. Kemudian kita akan kita begitu insert into buku values dengan
aplikasi kasir sederhana tahun 2017 dengan stok 66 dan ya. Artificial intelligence berikutnya bekerja sebuah harusnya nggak pakai ini ya. No, genetic algorithm ini harus di oh salah deh. Ini harusnya nggak pakai tanda petik no, ini juga enggak. Ya, tahun 2015 koma lebih 342 kemudian no digital image processing and recognition 2017 291 terakhir no uji inference system tersebut positif koma 2017 851 oke coba oke berhasil boleh untuk menampilkan tabel buku sudah. Kemudian tinggal mengisikan buku pengarang. Yang
itu buku pengarang. Values. DP. Dua seksual. Dua itu buku. Okay. Oh, sorry. Saya lupa kasih ketik di awal. Kalau ini kita ganti jadi 31. Ini sama juga 31. Kemudian 32. Kemudian 43. Kemudian 45. Kemudian 53. Kemudian 64. Tujuh tiga sama 75. Sudah, jadi kemas. Kita lihat select from buku pengarang. Ya, sudah terisi. Kemudian kita akan membuat select dengan klausa where agar dapat menampilkan nama penerbit di setiap daftar buku, kita bisa menghubungkan antara ID penerbit pada tabel buku sebagai foreign key dengan ID penerbit pada tabel penerbit sebagai foreign key. Tapi sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu atribut apa saja yang kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan atribut ID buku, judul, penerbit, tahun, dan stok. Maka query-nya yaitu adalah select ID buku, kita menampilkan ID buku, judul, dan penerbit, tahun, sama stok. From, nah, from ini diikuti oleh dua tabel, yaitu buku sama penerbit, tabel buku dan tabel penerbit. Karena yang ingin ditampilkan kepada pengguna adalah atribut-atribut yang berasalkan dari tabel tersebut. Kemudian where buku ID penerbit sama dengan
penerbit, ID penerbit. Nah, where ini diikuti dengan menyamarkan atribut foreign key dan primary key, yaitu ID penerbit pada tabel buku dan ID penerbit pada tabel penerbit. Nah, dia akan menampilkan tabel buku dan juga di tabel penerbit. Kita juga dapat menampilkan hubungan antara buku dengan pengarang buku. Dengan query-nya yaitu select judul, ini kita ganti ya, judul sama as, ganti dengan nama pengarang. From kapan buku pengarang sama si tabel buku pengarang. Where buku sama dengan buku pengarang dan pengarang 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 buku pengarang ID. Yang tampil judul